Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Kali ini Paus Fransiskus kena batunya, dan batunya sangat besar. Belum lagi efek tamparan Uskup Athanasius Schneider yang terang-terangan menentang pandangan Paus Fransiskus pada Kongres Agama-Agama di Kazakhstan mereda. Paus kesayangan kaum modernis dan liberal ini kembali mendapatkan pukulan berat. Beberapa orang uskup, termasuk salah satunya lagi-lagi adalah Uskup Athanasius Schneider, bersama dengan beberapa orang imam, teolog, dan akademisi Katolik menandatangani pernyataan yang mengkritik keras pernyataan Paus Fransiskus tentang penerimaan komuni dalam ensiklik Desiderio Desideravi yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Teks yang dipermasalahkan dalam dokumen tersebut adalah ini: dunia masih belum mengetahuinya, tetapi semua orang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kitab Wahyu bab 19 ayat 9. Untuk dapat masuk ke pesta itu, yang diperlukan hanyalah pakaian perkawinan berupa iman yang berasal dari pendengaran akan sabdanya. Desiderio Desideravi nomor 5. Dengan kata lain, Paus Fransiskus mengatakan bahwa untuk menerima sakramen Ekaristi yang diperlukan hanyalah iman saja. Ini sejalan dengan sikapnya terdahulu dalam dokumen Amoris Laetitia. Perlu diketahui, dokumen Amoris Laetitia dianggap bermasalah karena memperbolehkan orang-orang Katolik yang sudah bercerai tapi kawin lagi untuk menerima komuni atas dasar pertimbangan pastoral. Pandangannya ini sudah diprotes melalui dubia 4 orang kardinal, tetapi tidak digubris. Bahkan pandangan tersebut juga sejalan dengan sikap terbarunya yang membenarkan tokoh politik pendukung aborsi seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan anggota Kongres Amerika Serikat Nancy Pelosi untuk tetap menerima komuni. Mengatakan orang Katolik dapat menerima sakramen Ekaristi cukup hanya mengandalkan iman saja jelas bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Rasul Paulus mengajarkan demikian: barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Surat Korintus yang pertama bab 11 ayat 27. Bahkan pandangan tersebut dikecam oleh Konsili Trente dengan sangat keras, yaitu dengan anatema atau kutukan sebagaimana yang diungkapkan dalam Kanon 11 Konsili Trente. Jika ada orang yang mengatakan bahwa iman saja sudah cukup untuk persiapan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus, terkutuklah dia. Jadi, dengan pernyataannya dalam Desiderio Desideravi yang mengatakan dengan iman saja cukup untuk dapat menerima komuni, Paus Fransiskus terang-terangan telah melanggar Kanon Konsili Trente dan dengan demikian mendatangkan anatema atau kutukan bagi dirinya. Ini masalah yang sangat-sangat berat dan serius. Mungkin ini pertama kalinya terjadi di gereja Katolik sejak Paus Honorius diekskomunikasi secara anumerta di abad ke-7. Kritik terhadap pernyataan Paus Fransiskus dalam Desiderio Desideravi yang dikeluarkan tanggal 16 September 2022 itu adalah bentuk perlawanan paling keras terhadap Paus Fransiskus selama masa jabatan kepausannya. Dan yang jelas sangat serius, karena pelanggaran yang dilakukan Paus Fransiskus jelas melibatkan sanksi yang sangat berat, yaitu anatema atau kutukan. Jika Paus Fransiskus tidak segera mengkoreksi pernyataannya dan bertobat, ada kemungkinan ini dapat berlanjut pada diadakannya semacam konsili luar biasa para uskup dan kardinal untuk menjatuhkan sanksi ekskomunikasi terhadap Paus Fransiskus. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah gereja Katolik mengajarkan tidak seorang pun yang dapat menghakimi seorang paus? Itu bisa terjadi karena dengan menolak untuk mengkoreksi pernyataannya, meski sudah jelas-jelas diingatkan tentang Kanon 11 Konsili Trente yang dilanggarnya, maka Paus Fransiskus dapat dinyatakan terbukti jatuh dalam bidat formal. Menurut Santo Robertus Bellarminus, seorang paus yang jatuh dalam bidat telah kehilangan jabatannya sebagai paus. Karena secara de facto dia bukan lagi seorang paus, maka Jorge Mario Bergoglio dapat diyakini oleh hierarki gereja dengan cara diekskomunikasi. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sepertinya ini bakal ngeri-ngeri sedap, karena pasti akan ada perseteruan antara hierarki yang tetap mendukung Paus Fransiskus dalam pandangan sesatnya dan mereka yang berpegang pada ajaran gereja.
Tetapi sambil kita menunggu perkembangan yang akan sangat mendebarkan, saya ingin mengajak kita menyadari bahwa apa yang terjadi bukan muncul tiba-tiba. Paus Fransiskus tidak begitu saja muncul dengan gagasan bidat di kepalanya, lalu ia menuangkannya dalam sebuah dokumen resmi gereja. Itu adalah buah pahit dari proses pemurtatan bertahap yang dimulai dari konsili sesat bernama Konsili Vatikan II. Sebagaimana kita tahu, Konsili Vatikan II akhirnya menghasilkan Missa Novus Ordo yang sengaja dirancang untuk mengakomodasi teologi dan tata cara ibadat Protestan demi agenda ekumenisme. Itu sebabnya kita sebut Missa Novus Ordo sebagai Missa Blastran. Celakanya, teologi Protestan tidak mengakui Ekaristi sebagai tubuh Kristus yang nyata. Mereka hanya memperlakukannya sebagai simbol tubuh Kristus. Akibatnya, Missa Novus Ordo yang dibuat dengan tujuan untuk mengakomodasi teologi Protestan demi memenuhi amanat ekumenisme Konsili Vatikan II malah menjadi bencana. Missa Novus Ordo terbukti tidak menjadi jembatan bagi Protestan untuk menjadi semakin Katolik dan mengimani sakramen Ekaristi sebagai tubuh Kristus. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan Missa Novus Ordo, orang Katolik menjadi semakin akrab dengan gagasan bidat Protestan dan semakin kurang menyadari Ekaristi sebagai tubuh Kristus yang nyata. Mengapa demikian? Salah satu cara yang digunakan Martin Luther untuk mengajarkan umatnya bahwa hosti yang mereka terima bukanlah tubuh Kristus yang nyata adalah dengan menerimakannya di tangan, bukan langsung di mulut seperti yang dilakukan gereja Katolik pada waktu itu. Cara ini kemudian diadopsi oleh Thomas Cranmer dari gereja Anglikan, juga dengan tujuan sama, yaitu menghapus gagasan bahwa Ekaristi adalah tubuh Kristus. Sekarang dengan Missa Novus Ordo, cara penerimaan komuni yang dirancang untuk menghilangkan iman yang benar terhadap Ekaristi justru ikut dipraktekkan. Penerimaan komuni di tangan, bahkan dengan dilayani oleh awam, sudah menjadi praktek yang biasa dalam Missa Novus Ordo. Bahkan kebiasaan mengaku dosa sebelum misa juga ikut dihilangkan. Akhirnya, tanpa disadari, tradisi sesat yang berasal dari Protestan itu selama puluhan tahun sudah merusak iman banyak orang Katolik terhadap Ekaristi. Semakin lama, semakin parah. Bahkan sekarang berdasarkan TPE yang baru, umat berdiri pada saat konsekrasi. Belum lagi berbagai sakrilegi dan pelanggaran dalam penyelenggaraan liturgi misa yang begitu banyak dan sepertinya tidak ada usaha serius untuk mengatasinya. Itu semua menunjukkan adanya upaya sistematis dalam perkembangan Missa Novus Ordo untuk semakin tidak menghormati Ekaristi sebagai tubuh Kristus. Jika ini semua terus berlanjut, dengan mudah bisa kita tebak hasil akhirnya adalah penyangkalan terhadap Ekaristi sebagai tubuh Kristus. Itu adalah bagian dari proses pemurtatan bertahap yang menjadi pengenapan nubuat adanya kemurtatan besar menjelang akhir zaman, seperti yang tertulis pada Injil Lukas bab 18 ayat 8 dan surat Tesalonika yang kedua bab 2 ayat 3. Jadi, dapat kita katakan bahwa Missa Novus Ordo adalah salah satu instrumen penting yang digunakan dalam proses pemurtatan yang sudah dinubuatkan kitab suci. Missa Novus Ordo adalah kebaktian fasik yang disebut dalam kitab Daniel. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kitab Daniel bab 8 ayat 12. Itu sangat tepat, mengingat Missa Novus Ordo adalah Missa Blastran yang menghilangkan fokus misa pada teologi kurban Kalvari dan menggesernya pada teologi perjamuan ala Protestan. Missa Blastran tersebut memang dimaksudkan untuk menggantikan misa Latin tradisional yang tidak lain adalah liturgi apostolik untuk melanjutkan upacara korban sehari-hari sebagaimana yang disebut dalam kitab Daniel. Ingat ungkapan lex orandi lex credendi. Bagaimana cara kita berdoa menentukan bagaimana iman kita. Dengan mengikuti Missa Novus Ordo yang adalah Missa Blastran Katolik Protestan, maka iman setiap orang Katolik yang rajin mengikutinya pada akhirnya juga akan berubah menjadi iman Blastran alias ikut terpengaruh menjadi bidat. Contohnya ya Paus Fransiskus yang dalam dokumen resmi berani terang-terangan mencantumkan ajaran bidat berbau Protestan dengan menyatakan iman saja cukup untuk menyambut sakramen Ekaristi. Saya sendiri sudah bertahun-tahun tidak ikut Missa Novus Ordo lagi.
Lebih baik saya mengikuti misa Tridentin atau misa Latin tradisional secara online ketimbang ikut misa blasteran secara langsung dengan risiko iman saya akan ikut tercemar. Jadi kalau sekarang Paus Fransiskus mengajarkan ajaran sesat bahwa untuk menerima sakramen Ekaristi cukup hanya perlu iman saja, itu adalah konsekuensi logis dari proses pemurtatan bertahap yang dilakukan melalui misa Novus Ordo dan tentunya juga pengaruh dari semangat Konsili Vatikan II. Maka selama misa Novus Ordo dan Konsili Vatikan II tetap ada, pandangan-pandangan bidat seperti yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus akan terus bermunculan dalam berbagai bentuk. Akhirnya nubuat Tuhan ini sekarang menjadi amat relevan. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Injil Lukas bab 18 ayat 8. Pernyataan bidat Paus Fransiskus dalam Desiderio Desideravi menjadi tanda yang amat jelas bahwa proses pemurtatan itu memang sedang tergenapi. Kalau kita ingin memperbaiki itu semua, kita harus berani mencabut akarnya, yaitu hapuskan misa Novus Ordo dan batalkan Konsili Vatikan II, sama seperti yang diusulkan oleh Uskup Agung Vigano beberapa waktu yang lalu. Saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus, itu semua akan segera terjadi dan kelak Gereja Katolik akan dipulihkan keadaannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christo Rey.